Kenapa pundak kita sering sakit? Ya, ini merupakan satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dok, kenapa leher saya sering sakit? Dok, kenapa pundak saya sering sakit? Maka pada episode ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan kenapa pundak kita sering sakit. Pundak merupakan satu area yang menghubungkan antara tulang leher dan juga sendi bahu kita. Sehingga kita bisa bayangkan, ketika ada masalah di leher, dia akan menyebabkan kompensasi pada pundak kita. Yang kedua, ketika ada masalah di bahu pun, itu akan menyebabkan masalah dan kompensasi pada pundak kita. Sehingga masalah pada leher ataupun masalah pada bahu akan menyebabkan pundak semakin sakit. Lalu kalau kita lihat, otot-otot yang ada di pundak, ini adalah otot-otot yang juga akan berada sampai dengan ke belakang tengkorak kita. Jadi di belakang kepala, bagian belakang sini, dia adalah otot-otot yang menjalar sampai dengan ke pundak dan berakhir di sendi bahu kita. Oleh karena itu, ketika Anda mengalami keluhan nyeri pundak, Anda akan merasakan keluhan menjalar sampai dengan ke leher. Kalaupun Anda mengeluhkan adanya nyeri pada bahu, Anda juga akan merasakan nyerinya sampai dengan ke pundak. Dok, apa diagnosis paling sering pada pundak? Ada satu diagnosis yang disebut sebagai sindroma nyeri miofasial atau bahasa Inggrisnya adalah myofascial pain syndrome. Dia adalah kumpulan gejala adanya satu area yang sangat sensitif, sangat mudah untuk menimbulkan nyeri yang menyebabkan kekakuan pada otot daerah pundak. Ketika myofascial trigger point atau titik yang sangat sensitif tadi aktif, dia akan menyebabkan keluhan nyeri. Dan bukan hanya nyeri, dia akan menyebabkan adanya keluhan menjalar. Menjalar kemana? Menjalar paling sering ke leher sampai dengan ke kepala. Dari pundak pun bisa menjalar sampai dengan ke tulang belikat. Ya, tidak jarang keluhan inilah yang membuat Anda mengalami keluhan sakit kepala. Orang suka mengatakan, "Dok, kayaknya saya migrain." Ternyata bukan migrain. Penyebabnya mungkin tension type headache. Jadi sakit kepala akibat tarikan dari otot yang ada di pundak tadi. Nah, itu adalah satu hal yang penting. Namun selain itu, kita juga harus memisahkan apakah ini murni masalah di pundak, ataukah jangan-jangan Anda juga mengalami masalah pada lehernya. Sehingga pemeriksaan seperti ronsen akan mengetahui apakah ada kemungkinan masalah pengkapuran pada tulang lehernya. Ataukah mungkin ada saraf kejepit pada tulang lehernya. Meskipun memang untuk mendiagnosis saraf kejepit, jelas lebih baik menggunakan MRI atau MRI. Yang kedua, kita juga harus mungkin cari tahu masalah di bahunya. Jangan-jangan ada masalah peradangan pada tendon di bahunya. Jangan-jangan ada masalah pengapuran pada sendi di bahunya. Ataukah ada robekan pada tendon yang ujungnya menyebabkan otot di pundak akan berkompensasi. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ketika Anda mengalami keluhan nyeri di pundak, yang pertama harus Anda lakukan adalah memperbaiki postur Anda. Postur aktivitas kita yang tidak baik, seperti duduk. Kita duduk bekerja lama, dan kita mengeluarkan waktu lama untuk berposisi duduk, tentu akan menyebabkan pundak akan pegal. Ya. Yang kedua, postur melakukan aktivitas. Misalnya sekarang kita banyak menggunakan gadget. Seharusnya kita bisa mempertahankan kesegarisan pandangan kita ke depan. Namun yang sering kita lakukan adalah kita sering menunduk, yang menyebabkan adanya tarikan mulai dari leher sampai dengan ke pundak. Maka memperbaiki postur dan melakukan aktivitas itu suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Yang ketiga, yang kita harus lakukan juga adalah memperbaiki posisi tidur kita. Seringkali kalau kita tidur, kita menggunakan bantal persis di belakang tulang leher. Sehingga menyebabkan ketika kita tidur, sebenarnya kita berada dalam posisi menunduk seperti ini. Yang terbaik adalah kita menggunakan bantal, kita taruh sampai dengan tulang belikat, sehingga kita membiarkan dan juga membuat tulang belakang, terutama di daerah leher, lebih rileks. Yang terakhir, melakukan stretching atau peregangan. Dok, boleh atau tidak dipijit? Itu boleh. Ya, jadi kalau masalah otot, kita boleh berikan yang hangat-hangat. Ketika otot kaku, di dalam otot akan ada saraf yang terjepit. Akan ada pembuluh darah yang terjepit. Ini menyebabkan peradangan. Maka intinya adalah kita harus meningkatkan aliran darah di dalam otot. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan kompres hangat. Jadi ingat, kalau sendi cedera, misalnya Anda ada yang cedera, harus diberikan icing. Namun pada otot, Anda boleh berikan handuk hangat ataupun hot pack atau sesuatu yang hangat dengan target adalah untuk meningkatkan aliran darah.
Kemudian pemijatan juga boleh dilakukan, namun tidak perlu terlalu keras, karena kita cukup untuk membuat otot yang tadinya kaku, sangat tegang menjadi lebih rileks. Penggunaan minyak-minyakan, Anda yang suka menggunakan minyak atau yang gel terasa hangat atau krim yang memberikan rasa hangat, itu juga boleh diberikan. Tujuannya adalah untuk merelaksasikan otot-otot tersebut. Ya, yang terakhir setelah itu lakukan peregangan dan stretching. Karena bagaimanapun juga stretching akan membuat otot yang tadi tegang menjadi lebih rileks. Ketika otot ini sudah lebih rileks, Anda memperbaiki postur, kemudian mengubah aktivitas, memperbaiki cara tidur, dan melakukan peregangan, ini akan membuat nyeri pada pundak, sakit pada pundak, kekakuan pada pundak dan leher akan hilang. Bukan hanya saat ini, namun juga kita mencegah agar ini tidak terjadi ke depannya. Ya, yang terakhir adalah ketika Anda bekerja, pastikan setiap 1 atau maksimal 2 jam sekali Anda melakukan peregangan. Anda bisa duduk dan berdiri untuk melakukan peregangan baik pada leher dan pundak untuk memastikan otot tidak menjadi sangat kaku. Ketika sudah menjadi sangat kaku, inilah yang nanti akan menimbulkan keluhan nyeri dan rasa tidak nyaman yang Anda rasakan. Demikian dari saya, jumpa lagi dalam channel Dr. Aib. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.